Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha at-tariqal mustabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan membahas kitab usul fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Saya pikir kita nggak usah pakai sisipan, saya biar gak terlalu berat untuk bacanya. Kita untuk menyederhanakan dulu. Nah, mungkin saya baca sebentar aja, mungkin cuma 5 menit atau berapa menit. Kemarin kita sudah membahas tentang syarat-syarat mujtahid. Sekarang kita bahas itu wat taqlid. Oh ya. Wat taqlidu qabulu qaulil ghairi min ghairi dalilin. Apa itu yang disebut taklid? Nah, sekarang kan ijtihad sudah. Sekarang taklid itu apa? Taklid adalah qabulu qaulil ghairi min ghairi dalilin. Taklid itu gitu katanya, mengikuti, mengambil ucapan seseorang tanpa dalil. Wah, ini repot juga ya kalau tanpa dalil. Artinya kalau orang taklid itu bodoh bener. Bodoh kalau orang ikut-ikutan taklid itu bodoh. Yang benernya itu yang bukan harusnya itu dia minta dalil. Saya nggak mau kayak ikut-ikutan tanpa dalil. Setahu saya nggak ada sesuatu yang saya di dalam agama ini yang saya ikut-ikutan tuh nggak ada. Maksudnya nggak ada taklid. Semuanya saya tahu dalilnya. Tahu saya apa? Saya pernah mendengar dalilnya apa aja yang saya ini saya pernah dengar dalilnya. Kalau dalam agama apa? Sholat dari awal sampai akhir saya tahu dalilnya, pernah dengar lah minimal. Jadi kalau saya ditanya lagi saya bisa datangkan dalilnya walaupun gak hafal. Pernah saya dengar dalilnya semua. Apa? Orang kalau beribadah tanpa mengikuti dalilnya, iya ya orang bodoh itu artinya. Taklid itu gini, taklid itu adalah ikut-ikutan. Katanya qabulu qaulil ghairi min ghairi dalilin. Itu jahil artinya. Jahil kalau gitu kan, ma'rifat kan sekarang ilmu apa ini? Ma'rifatul haqqi bidalili. Karena kita orang belajar kan belajar ilmu, berarti mengerti dalil, baca dalil, mengerti diajarkan dalilnya. Kalau gitu taklid adalah dia hanya ikut-ikutan. Nggak tahu dalil. Nah, ini masalahnya nih. Orang kalau gak ikut-ikutan tahu dalil itu orang bodoh. Dan yang benernya itu mungkin selain mujtahid, kita sampai kalau orang tahu dalilnya, dia sudah muttabi, bahasanya begitu, pengikut. Kalau mengikuti itu ada dalilnya, dia bukan sekedar ikut-ikutan gitu, dia tahu dalil gitu loh. Muttabi, bukan muqallid. Guru kami itu secara umum tuh, guru kami ya sekarang tuh nggak pernah dia gak nyampein dalil, disampaikan dalilnya. Itu loh, kalau dia bicara ada dalilnya. Nah, ini taklid adalah qabulu qaulil ghairi min ghairi dalilin. Nah, sekarang bagaimana katanya fal qadiru alal istidlali, maka orang yang mampu terhadap istidlal, mengambil pendalilan, alaihil ijtihadu wal istidlalu, wajib atasnya itu melakukan ijtihad dan istidlal. Kalau saya sebenarnya kalau konteks udah saya sendiri ya, saya sudah wajib untuk istidlal berarti. Kalau di konteks ini berarti dimasukannya adalah kita ke ijtihad. Karena kita sudah tahu bagaimana berdalilkan.
mujtahid. Tapi di kelompok yang mungkin kalau bahasa istihad terlalu serem itu kalimatnya terus. Kita kalimatnya sudah sampai jatuh kepada paling muttabi. Nah, kita mengikuti dalil, mengikuti sebenarnya. Mengikuti dalil, ada dalil. Tapi sebenarnya kita mengikuti mujtahid, hanya saja kita tahu dalilnya gitu. Jadi muttabi yang benernya. Ini kalimat ini kan belum terlalu sepakat. Kita nggak semuanya ijtihad semuanya kan. Tapi yang penting adalah kalau ada sesuatu itu kan sudah ada yang mendahului kita. Nah, kita itu sekarang begini contoh deh. Bersentuhan kulit itu perempuan sama laki batal nggak? Nah, itu kan sudah ada orang-orang yang sebelumnya berbicara. Karena sudah ada orang-orang yang berbicara, kita kan akhirnya memilih pendapat. Nah, memilih pendapat itu juga memang kalau di sini kontennya dianggap ijtihad juga, ijtihad untuk memilih pendapat. Ya udah, kita mujtahid juga ijtihad untuk memilih pendapat. Kalau dia sudah tahu pendalilan, kalau orang nggak ngerti pendalilan cuma nanya aja, gimana hukumnya batal. Oke. Tapi kalau dia sudah ngerti pendalilan, dia ijtihad juga. Di konteks ini berarti mujtahid dalam rangka memilih pendapat. Dianggapnya mujtahid. Saya nganggapnya saya udah ijtihad akhirnya karena saya sudah anggap yang saya rojihkan itu tidak batal. Kalau sekedar bersentuhan nggak batal. Kenapa? Karena yang lebih dekatnya itu kalau mastumun nisa atau engkau menyentuh perempuan itu berzina. Berarti batal itu kalau berzina. Mana ya, kita baca dulu. Wal ajizu an dzalika alaihi taqlidu was-su'alu. Orang yang ajiz, sebentar kita baca dulu secara nahwunya. Fal qadiru itu mubtada, alal istidlali dia tuh mazda jar majrur kan. Khobarnya alaihi, sekaligus nanti khobar ini juga nanti ada mubtada muakhar al ijtihad wal istidlal, itu tarkibnya. Di fal qadiru alal istidlali alaihi al ijtihad wal istidlal gitu. Wal ajiju an dalika, jadi orang ajiz itu yang tidak mampu, an dalika dari istidlal maksudnya. Alaihi taqlidu was-su'alu, kewajiban dia itu taklid dan bertanya. Kama dzakara Allahu al-amrayni fi qawlihi. Ini selesai ya, habis ya. Selesai kita, kitabnya selesai kita hari ini. Masa kita mau selesaikan hari ini? Udah dipendek-pendek ya, selesai ini. Kita nggak selesaikan, kalian baca salahnya biar nggak lama, biar nggak panjang. Nanti aja selesai. Biar saya nggak mau panjang mau saya potong nanti. Ini saya bisa pasang selesaikan ini sedikit. Udah walau alam kan ya. Dah, kita nggak usah dicepet selesaikan, nggak apa-apa. Sebagaimana Allah menyebutkan pada kedua perkara ini, yaitu kewajiban taklid dan bertanya itu fi qoulihi, di dalam firman Allah Ta'ala, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ahli zikir bila mana kamu tidak tahu. Nah, ini kita baca syarahnya dulu sedikit aja. Linnasi an ya'malu biqaulihi mata kana ahmana. Oh, ini udah baca tadi kemarin ya? Oh, kemarin sudah dibaca syarahnya. Sampai fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Oke, kemarin dibaca sampai situ kemarin, jadi saya nggak perlu baca lagi.
Jadi kemarin udah dibahas kemarin. Bila mana ada syarat-syarat yang 4 maka dia wajib ijtihad katanya. Sekarang kalau saya sendiri, kalau menilai saya sendiri ya, saya paham usul fikih, bahasa Arab saya paham. Itu kan syarat itu. Ulumul Quran saya paham, hafal. Tapi dalil-dalil secara terperinci saya nggak hafal. Tapi secara umum bisa juga mengumpulkan kalau mau. Karena ada ijtihad itu harus sungguh-sungguh kan. Saya bisa mengumpulkan dalil-dalil. Jadi akhirnya memang sebenarnya bisa masuk ke ijtihad dalam konteks sempit ya. Tapi kan kita bukan mujtahid mutlak gitu loh. Jadi artinya kewajibannya ini kita kalau menilai sendiri. Berarti sebenarnya kewajibannya adalah mengikuti ilmu. Ikuti ilmu. Jadi ini ya ikuti ilmu itu ikuti dalil. Dalil itu juga katanya di sini kalau di konteks ini lah dia harus ijtihad. Dia harus ijtihad kewajibannya. Karena itu saya tuh Anda tahu ya. Saya kan mengeluh dari ngomel baru dari kemarin tuh. Saya ini orang berilmu. Saya tidak bisa ikut-ikutan orang kayak orang-orang itu, nggak bisa. Orang yang nggak berilmu ikut-ikutan, nggak bisa. Saya ini orang berilmu, saya itu harus mengikuti ilmu, gitu loh. Lihat dari narasi kemarin kan tadi saya itu kan dari kemarin bicara ngomel-ngomel kalau bicara kenapa orang ini pengen diikuti sama saya ketika saya ini orang berilmu dan ketika mereka bukan orang berilmu gitu loh. Melakukan amalan-amalan tanpa ilmu. Oh kenapa kalau nggak saya ikuti kok mereka marah-marah, benci-benci sama saya, berusaha mempersempit saya, berusaha segala. Saya ini orang berilmu. Ini kewajibannya kan katanya bahkan wajib ijtihad. Ya ijtihad dalam mengamalkan ilmu ini, mengikuti ilmu. Karena kita kan tidak dianjurkan untuk membuat pendapat-pendapat baru. Kita hanya memilih pendapat sebenarnya. Nah, memilih pendapat sendiri sudah ijtihad gitu loh. Jadi kalau bicara ada pendapat-pendapat misalkan bid'ah itu apakah dolalah, itu saya memastikan itu dolalah. Nggak ada yang hasanah. Ya kalau ada yang mengatakan hasanah terserah kamu. Terserah kamu, tapi saya tidak menganggap. Kenapa? Yang saya tahu dari pendalilan itu gak ada bid'ah yang hasanah, itu gak ada. Ini yang saya pegang. Kalau ngeliat dari nas hadis-hadis juga gak ada itu yang hasanah itu. Saya tidak nemukan Nabi kata Nabi ini hasanah, gak ada. Kalau dalam agama ini yang saya pilih. Artinya kalau Anda berbuat bid'ah, buat saya itu dolah udah. Terus kalau Anda mau maksa sama saya harus ikut Anda begitu? Ikut kebid'ahan aja, gak mungkin. Ya gak mungkin. Itu namanya Anda memaksakan kehendak kepada saya. Begitu loh, ngerti gak? Ngerti gak sih? Ini negara ini menjamin kebebasan beragama. Loh ketika Anda berbuat bid'ah, yang saya ponis itu adalah sesat, terus kenapa saya harus ikut Anda? Heran saya juga. Heran gitu loh. Ini masalahnya, ini orang yang ada orang yang ingin selalu diikuti. Padahal dia gak layak diikuti gitu loh. Apalagi orang yang semisal saya. Saya ini orang berilmu, lebih berilmu dari dia bahkan gitu. Ini bukan sombong, boleh diuji. Cek aja. Saya tuh lebih berilmu dari dia. Masa saya yang lebih berilmu harus mengikuti dia sih? Yang tidak lebih berilmu dari saya. Buktinya dia bisa berbuat bid'ah sembarangan. Kenapa saya harus mengikuti dia? Nah masalahnya ketika saya gak ikuti, kok kayak marah-marah, berusaha kok heran gitu. Kenapa gak masing-masing aja? Saya katakan itu salah, silakan kamu lakukan, gak masalah. Kalau Anda gak setuju sama saya, salahkan saya juga gak masalah gitu loh, gitu aja. Tapi kenapa kok kayak pengen diikuti aja gitu? Buat saya bid'ah itu nggak ada yang hasanah, nggak ada. Ini yang setidak-tidaknya ini ijtihad saya, boleh ijtihad dalam memilih pendapat. Kalau ada yang mengatakan itu ada hasanah, terserah kamu gitu. Nanti ya cek ilmu kamu gimana. Berdasarkan apa ada hasanah, ada hadisnya juga. Kullu bid'atin adalah kulun itu katanya kan umum.
Wa tufidul kulla fil umumi bil jam'i wal ifradi kal alimi wan nakiratu fi siyakin nafi tutil umuma aw siyakin nahi kadaka man wa ma tufidani ma'a kullal umumi ya ukhayya fasma'a wa mithlul mufradu idh yudafu fafham hudita rushda ma yudafu. Ini lafaz umum, artinya mencakup kepada semuanya, kan umum. Kullu bid'ah berarti kul itu umum, nggak ada dikecualikan di situ. Kalau ada akan ada dikeluarkan. Ila, diilakan dong. Mana ilahnya? Pengecualian mana? Penghususannya mana? Ada. Ada nih ada al maksus. Mana penghususannya? Nggak ada. Saya ulumul Quran saya hafal. Paham juga ini kalimat di ulumul Quran ada juga. Ini ada usul fikih ada juga. Bagaimana orang yang paham ilmu ini harus tunduk kepada Anda sihir? Anda berbuat bidah terserah, tapi gak usah memaksakan mengingin supaya diikuti saya. Terus kalau nggak diikuti saya marah-marah, uring-uringan, berusaha. Bener banget itu. Saling menghormati aja, tapi saling menghormati bukan berarti membenarkan. Saya salahkan Anda boleh nyalahkan saya juga gitu loh. Sama aja, umat Islam sama Kristiani apa nggak boleh saling menyalahkan? Boleh, yang nggak boleh itu memaksakan. Ya kan, orang Kristiani mengatakan Yesus itu Tuhan, anak Allah, kita salahkan nggak? Salahkan. Apa kita melarang mereka mengatakan itu? Tidak, terserah kamu. Terserah kamu, agamanya beda, tapi kita salahkan. Sama sekarang, kita di dalam umat Islam aja kita salahkan, tapi kita tidak maksakan gitu aja. Sama ada orang-orang bersyiah, berkendata, ya kita salahkan, tapi kita tidak bisa maksa. Ini kebebasan beragama itu baru bisa kalau bisa menyalahkan orang, membenarkan apa yang kita ikuti, menyalahkan apa yang kita tidak ikuti, tapi tidak maksa. Gitu loh, itu maksudnya. Anda nyalahkan balik boleh. Saya nggak masalah disalahin Anda. Nggak masalah. Nggak masalah. Bener kan? Anda kalau tanya sama orang Kristiani, saya domba tersesat. Nggak masalah disebut orang tersesat sama orang Kristiani, nggak masalah. Tanya sama orang Yahudi, tahu tanya ke orang Hindu, tanya ke orang Buddha. Saya ini kafir kata mereka, boleh. Kenapa? Itu kan konsep yang mereka ada dalam konsep agama kita. Sebagaimana kita menganggap mereka kafir, mereka menganggap kita kafir, nggak masalah. Gitu loh. Kita harus begitu dalam beragama. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.